Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting adalah nikmat iman di dalam hati kita, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan insya Allah nikmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu memuji Allah atas nikmat ini? Karena kita berharap setiap kali kita memuji Allah, Allah menambahkan nikmatnya untuk kita. Jadi kalau kita bilang alhamdulillahilladzi hadana lihada, kita puji Allah atas nikmat hidayah. Mudah-mudahan kita berharap Allah menambahkan hidayah untuk kita. Karena hidayah itu seperti rezeki yang diberikan secara bertahap, berangsur-angsur. Ada orang yang diberikan hidayah yang berlimpah karena dia memang orang yang pantas mendapatkannya. Ada orang yang diberikan hidayah di satu hal tapi belum mendapatkan hidayah di hal yang lain. Ada yang dapat hidayah untuk beribadah, ibadahnya getol, gejos, tapi mungkin akhlaknya belum sempurna. Ada yang diberi hidayah untuk berdakwah, tetapi ibadahnya masih malas-malasan. Makanya setiap kali kita memuji Allah, kita berharap Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Nikmat iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, sehingga Allah tambahkan iman bagi mereka bersama iman yang sudah ada. Allah tambahkan nikmat hidayah, Allah tambahkan nikmat khusyuk dalam hati kita, Allah tambahkan nikmat ridho, ampunan dosa, diterimanya pahala, kemudian diijabah doa-doa. Semua ini kita dapatkan kalau kita rajin memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena mungkin cuma itu salah satu bentuk kita untuk berterima kasih sama Rasul atas perjuangan beliau sampai kita menjadi seorang muslim. Kalau kepada ayah dan ibu aja kita disuruh untuk berbakti, berterima kasih karena sudah mengandung kita 9 bulan, menyusui kita 2 tahun, mendidik kita sampai dewasa, apalagi terhadap Rasulullah SAW yang bukan cuma menyelamatkan kita di dunia, tetapi justru beliau juga yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas bab sakinah. Bab sakinah, tapi nggak pakai mawaddah warahmah. Saya curiga kalau ditambahin jadi angger ya, itu lagi. Sakinah aja deh, nggak dibahas mawaddah dan rahmah. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan ketenangan, dalam bahasa Sundanya kayak yang ada di poster Fister, saya takut nggak fasih, Jom-Jon ya. Jadi sakinah. Sakinah itu adalah salah satu di antara bentuk kebahagiaan. Atau bisa jadi kayak penyebab seseorang bahagia itu karena ada sakinah. Sakinah itu adalah kebutuhan dasar orang hidup di dunia, bahkan di akhirat. Apa yang dicari seseorang setelah dia menikah, terutama laki-laki? Litaskunu ilaiha, supaya kalian para laki-laki merasa sakinah kepada perempuan. Sakinah dalam hal apa? Tenang, sakinah, jong-jong, karena bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya.
Jadi kalau ada yang bilang, lo nikah bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Emang ada yang nikah karena nggak hawa nafsu? Agak kurang realistis tuh. Orang menikah karena hawa nafsu memang benar, tapi bukan itu satu-satunya. Cuman salah satunya ya menikah, terutama buat laki-laki ya, menikah karena hawa nafsu. Pernikahan itu, ini jadi kayak khotbah nikah ya. Ke bawah, ke pancing. Susah kalau udah ngomongnya gitu-gituan. Dikit aja deh ya. Maksa. Nikah itu ya, salah satu tujuannya adalah untuk menghalalkan atau memberikan solusi terhadap kebutuhan biologis manusia. Makanya secara grammar, kalimat sakinah di dalam surat Ar-Rum itu ditujukan buat laki-laki, bukan buat perempuan. Litaskunu antum ayyuhar rijal, supaya kalian wahai laki-laki merasa sakinah ilaiha, ha itu perempuan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah kepada perempuan. Kalau belum, maka susah merasakan sakinah. Paling-paling hanya bisa bersabar, dan itu pun dengan mujahadah berpuasa. Kalau kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau nggak bisa, maka berpuasalah, karena itu bisa menjadi penjaga buat laki-laki dalam menjaga hawa nafsu. Tapi tetap aja nggak sakinah, sabar gitu, nahan ya. Begitu udah nikah, maka sakinah. Dia tidak akan lagi ngerasa ada sesuatu yang tidak tersalurkan. Susah ngomong ini, udah cukup aja segitu lah. Udah segitu aja deh. Ada anak di bawah umur. Nah, artinya sakinah adalah salah satu alasan menikah. Dalam bahasa Arab, tempat tinggal itu diistilahkan dengan istilah sakan atau maskan. Dari kata sakinah, sakan atau maskan. Orang Arab kalau nanya di mana tinggalnya, gimana bahasa Arabnya teh? Bumi mana gitu ya? Cuma bahasa Arab Sunda. Orang Arab kalau nanya tinggal di mana, aina taskun. Aina taskun, bukan baituka aina. Rumah kamu di mana? Itu mah bahasa Arab pesantren kita. Karena orang pesantren, saya kan orang pesantren dulunya. Belajar bahasa Arab di pesantren itu udah kayak ngerasa udah pede banget kan. Kan ada Arabic Usbu Arabi sama English Week. Jadi ada minggu bahasa Arab, ada minggu bahasa Inggris. Cuman bahasa Arabnya tuh bahasa kayak sing English gitu, kayak Singapura, Englishnya Singapura. Little gitu-gitu deh. Pokoknya bahasa Arabnya tuh bahasa Arab pesantren banget. Jadi pas saya ke Mesir ngomong bahasa Arab yang saya tadi udah pede banget, orang Mesir, ngomong apa nggak ngerti gitu, karena beda lahjahnya, pronounnya dan seterusnya. Orang Arab kalau nanya di mana rumah tuh nanyanya aina taskun, di mana kamu tinggal, sakinah. Karena dalam bahasa Arab rumah itu sakinah, sakanun, maskanun, tempat yang tenang. Itulah rumah. Dan kenyataannya manusia itu mencari rumah supaya bisa mendapatkan ketenangan. Walaupun selera tenangnya itu macam-macam. Ada yang tenang kalau rumahnya di tengah hutan. Si buta dari gua, itu dia tenang kalau rumahnya di tengah hutan. Kayak saya dulu kan rumah saya di tengah hutan, yang kalau malam-malam tuh bisa masuk babi ke dalam rumah teh. Bukan sakinah itu mah, karena nggak sanggup ngontrak, jadinya terpaksa di kebun. Itu ada yang tenangnya kalau tinggal di tengah hutan. Ada yang sakinah kalau tinggal di sebuah komplek perumahan elit yang dindingnya, yang pagarnya tinggi-tinggi, sehingga dia nggak merasa terganggu oleh tetangga atau orang lain. Sakinah kan, tenang. Dia nggak senang dengan rumah di pinggir jalan yang suaranya bising dengan lalu lintas. Sakinah. Ada yang sakinah pengen tinggalnya itu di apartemen, sehingga dia bisa melihat view, city view gitu. Dia bisa kalau sore-sore nongkrong sambil ngopi di depan di balkon gitu. Sakinah. Ada yang sakinahnya tinggal di rumah yang besar dengan ada halaman, backyard, ada segala macam.
Ada yang sakinah kalau rumahnya kecil karena selalu bisa ketemu dengan pasangannya. Kalau rumahnya besar, "Ma, di mana?" "Di dapur." Dapurnya sekilo jalan. Nah, sakinah kan. Kalau rumahnya kecil, "Ma, di mana?" "Di sebelah papa." Sakinah. Jadi sakinah kalau rumahnya kecil. Sampai di Arab tuh ada lagu apa? Jadi kayak iklan perumahan tipe kecil gitu. Dibikin lagu, rumah yang aku suka itu adalah rumah yang kecil. Rumah yang kecil itu bikin kita merasa nyaman, selalu bertemu dengan keluarga, gak berjauh-jauhan. Jadi lagu Indonesia ya, berjauh-jauhan gitu ya. Jadi gak berjauh-jauhan gitu teh. Nah ini artinya sakinah dalam bahasa Arab, yang dicari ketenangan. Terus sakinah juga dalam bahasa Arab suka dipakai untuk kondisi seseorang yang ketika mengingat Allah. Istilah lainnya adalah tumaninah. Kayak kita lagi sholat. Harusnya sholat itu bisa bikin kita ngerasa jongjonnya. Allahu Akbar. Udah, tenang. Lebih tenang dari apapun. Lebih tenang daripada menikah. Lebih tenang daripada di rumah. Lebih tenang daripada kalau kita punya banyak duit. Lebih tenang kalau kita udah freedom finansial. Lebih tenang kalau kita lagi di pantai. Lebih tenang kalau kita lagi di hutan. Lebih tenang dari apapun ketika Allahu Akbar. Kenapa kita nggak menemukan sakinah di dalam sholat? Padahal jongjonnya kehidupan kita itu sebetulnya sudah Allah berikan beberapa tips. Salah satunya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah yaitu sholat, hati itu menjadi sakinah, menjadi tenang? Sakinah. Terus sakinah juga bisa didapetin di dunia nih ya. Kalau kita dekat dengan orang soleh. Kalau kita duduk di antara orang-orang soleh. Jadi kalau misalnya pengen lagi galau nih, lagi nggak jelas, gelisah, pokoknya nggak jelas saja perasaan hatinya, cari orang soleh. Duduk di antara mereka. Duduk aja, nggak usah ngomong, nggak usah ngapa-ngapain. Duduk aja di antara orang soleh. Gimana kita tahu orang soleh? Kita tidak tahu persisnya. Kita hanya menebak secara zahir. Orang yang mungkin rajin ke masjid, omongannya terjaga, akhlaknya baik, suka bantu orang lain, zikirnya banyak, mungkin secara penampilan juga orangnya sederhana. Orang-orang yang kayaknya dari aura kesolehan, dari aura wajahnya tuh kita jadi ingat Allah. Pernah nggak teman-teman kalau melihat orang jadi ingat Allah? Kan ada orang kalau kita ketemu dia jadi ingat dunia. Kenapa? Karena di seluruh tubuh dia itu ada dunia, mulai dari kepalanya ada dunia sampai ujung kakinya ada dunia. Dia menggunakan semua aksesoris dunia. Jadi kalau kita ketemu dia, baru dia turun mobil, wah mobilnya 2 miliar dunia kan? Terus kita ke rumahnya, wah rumahnya villa apa misalnya di Dago Pakar yang paling mahal, bayaran apa biaya lingkungannya aja sebulan biasa berapa juta misalnya. Kita walaupun itu saya pengen sih, walaupun pengen gitu. Artinya kan ada orang yang kalau kita ketemu dia, kita jadi ingat dunia kan? Dan itu bukan sesuatu yang negatif. Cuman pernah nggak teman-teman punya pengalaman ketemu orang ingat Allah? Ketemu orang ingat akhirat pernah nggak? Saya sering ketemu mayat ya. Ada yang meninggal ingat akhirat kan? Datang, aduh, bentar lagi saya gitu kan? Jadi ketemu orang yang udah meninggal ingat akhirat. Nah ini orang masih hidup, bikin kita ingat Allah. Ada nggak kayak gitu? Ada yang pernah? Berarti kita belum menemukan orang soleh. Kalau lihat saya ingat apa? Ingat dibully. Kalau lihat saya yakin nggak akan ingat akhirat atau ingat Allah, karena saya juga ngerasa belum soleh-soleh amat. Minimal lihat saya ingat masjid TSB ya. Udahlah, masih mending lah ya. Itu kan yang di TSB, ya itu kan yang di Al-Latif, masih ingat masjid. Daripada itu kan yang ketemu di Tuan Tiwan misalnya. Nggak salah sih, cuma kok yang diingat Tuan Tiwannya bukan TSB-nya gitu ya. Itu kan yang ketemu di Braga, itu kan yang ketemu misalnya di tempat olahraga atau apa gitu. Itu kan yang ketemu di jalan mana yang ngebut-ngebutan. Berarti yang diingat sesuatu yang lain. Bisa nggak kita ketemu seseorang nggak ngomong doang, nggak ngomong sama dia, cuma lihat doang, baru lihat aja kita udah malu sendiri gitu, pengen istighfar. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, tapi saya melipir malu, nggak pede. Kenapa? Daripada ketahuan dosa-dosa saya kan. Ada orang yang punya basiroh. Kalau
ketemu dia, lu banyak dosa nih kayaknya nih. Bahaya kan ketemu orang kayak gitu ya? Bahaya banget tuh. Aduh, kalau ketemu orang gitu mah tapi cari yang standar aja deh, jangan terlalu soleh-soleh amat, ketahuan dosanya. Siapa yang soleh amat kayak Usman? Usman itu kalau ada yang ketemu sama dia masih ada dosa, ketahuan sama Usman. Di mata kamu masih ada dosa. Astagfirullahaladzim. Dosa yang gimana nih? Kamu tadi salah lihat, buka IG, ngepoin, salah misalnya. Atau nonton TV, ke mall, jalan-jalan, ngelihat nggak sengaja kan? Ketahuan sama Usman. Pernah nggak kita ngelihat orang buat kita ingat Allah? Berarti kita harus catat tuh orang, minta nomor teleponnya, tanya alamatnya, dia sering nongkrong di mana. Kalau kita lagi galau, cari dia. Sakinah, karena Allah menitipkan sakinah lewat orang itu. Mau galau masalah kuliah, pokoknya masalahnya tuh nggak penting, yang penting galau. Galau gara-gara diputusin, ditolak, dicuekin, ini mah sama ya. Pokoknya gara-gara dia aja. Atau dikhianatin, ditikung misalnya, sama juga. Galau gara-gara itu aja. Terus galau gara-gara kuliah, ditolak terus judulnya. Galau gara-gara rezeki kok usaha tapi belum menghasilkan apa-apa. Galau gara-gara masa depan atau apapun lah. Penyebab galaunya tuh nggak penting. Yang penting solusinya sama. Cari orang tadi. Kalau nggak nemu, minta rekomendasi. Saya punya beberapa list orang kayak gitu. Nah, mungkin saya umumkan di sini, kasihan orang yang tiba-tiba dikeroyok orang lain. Apa? Ada apa ini? Kayak Uwais Al-Qarni kan? Orang kayak gitu biasanya kayak Uwais. Dia nggak mau tampil. Pasti Instagramnya itu followersnya dikit. Atau dia nggak punya Instagram. Karena kalau punya Instagram, apalagi followersnya banyak, biasanya agak-agak beda sama orang mereka. Mereka orang yang tidak dikenal di bumi, tapi selebgram di langit. Saya punya beberapa list orang kayak gitu yang mungkin ada di sini. Bahkan kalau kita ngeliat ke sebelah ada orangnya, kita nggak akan nyangka kalau dia itu orang yang tadi Allah titipkan sakinah. Kalau kita tahu dia, pas ada masalah temui dia. Saya kayak gitu tuh. Kalau saya lagi galau, lagi nggak nyaman perasaannya, saya cari dia. Assalamualaikum Pak, yuk ketemu yuk. Saya kangen nih, udah lama nggak ketemu. Ayo Ustaz, ketemu. Dia doang yang ngobrol, sama diem aja. Tapi pulang dari situ iman nambah. Itu sakinah. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi bab sakinah ini setelah sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan tentang kajian tentang bab sakinah atau jongjon atau tenang dalam hidup kita. Kan kita dalam hidup tuh kalau mencari ketenangan caranya macam-macam ya. Ada yang tadi mencari ketenangan dengan berlibur ke tempat-tempat yang favorit buat dia, sesuai dengan di Twitter misalnya, itu lokasi fotonya lagi di pantai di Batu Karas. Bagi sebagian orang, kalau lagi sakit kepala, lagi galau, dia cari pantai. Terus pas berada di pantai, dia ngerasain ketenangan dengan angin pantainya, dengan aroma lautnya, dengan suara ombaknya. Justru bagi dia itu adalah ketenangan. Ada yang kalau lagi pengen jongjon, dia nyari mall. Walaupun pulangnya nambah galau misalnya, dia cari mall yang dia banget lah, yang banyak bisa window shopping misalnya. Ada yang pengen sakinah, caranya mungkin ketemu teman, nongkrong di mana gitu. Ada yang pengen sakinah, caranya nabung, sehingga kalau duitnya udah banyak, dia udah ngerasa kayak bisa beli apa aja, jadi dia merasa tenang gitu. Itu semuanya adalah cara-cara orang mencari sakinah. Tapi nggak selalu cara-cara kayak gitu itu benar-benar mudah buat kita. Walaupun itu bisa aja bikin orang sakinah, tapi nggak selalu mudah. Kayak misalnya pengen ke pantai, tapi waktunya nggak tepat. Pas kita ke sana lagi hujan. Pengennya tadi kayak berjemur di bawah matahari gitu, walaupun berjemurnya pakai baju sih, berjemur gitu di bawah matahari tapi hujan. Atau jarak pantainya jauh, apalagi dari Bandung. Ada waktu tapi kondisinya nggak memungkinkan.
kondisinya cerah banget tapi waktunya tidak memungkinkan. Artinya mencari sakinah dengan cara-cara tadi itu mungkin bisa, cuman tidak selalu mudah. Kayak misalnya mau ke mall gitu. Pas lagi nggak ada duit, malah kalau ke mall itu bikin kita jadi semakin gak nyaman kan, karena cuma ngeliat-liat doang kan bikin kepengen tapi nggak bisa ngambil atau beli gitu. Atau pengen ketemu teman, ternyata semua yang di grup itu pada nggak bisa. Kita ketemuan yuk, kita nongkrong yuk. Aduh, saya lagi banyak tugas kuliah, saya lagi ini dan seterusnya. Akhirnya kita sendiri juga di kos-kosan atau di rumah. Gak selalu mudah ngedapetin sakinah dengan cara yang tadi, walaupun bisa aja. Tapi gimana sih biar selalu bisa dapat sakinah, biayanya murah, caranya gampang, dan bisa daily. Tidak harus merencanain sekian lama. Mau berlibur kemana aja, merencanainnya 2 bulan, 3 bulan. Kalau gitu berarti jam-jamnya kita itu 3 bulan sekali ya. Sakinah kita itu jaraknya sekian puluh atau ratus kilometer. Gimana caranya? Biar sakinah kita itu dekat, biar sakinah kita itu murah, biar sakinah kita itu mudah, biar sakinah kita itu tanpa resiko. Long weekend, kayaknya bisa sakinah banget, ternyata macet. Nggak sakinah juga, di dalam mobil ngomel-ngomel. Pulang-pulang jadi putus silaturahim, suami istri jadi diam-diaman. Padahal tadi niatnya pengen long weekend supaya bisa dapat sakinah, tumaninah. Walaupun semua itu bisa dan halal dalam Islam. Cuman, apakah ada yang lebih mudah? Bukankah kita mencari sesuatu yang lebih simpel dalam hidup? Pengen bahagia juga, pengen yang mudah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan hambanya, melebihi kita sendiri terhadap diri kita. Allah tahu banget, hamba-hambaku, kalau kamu pengen sakinah begini nih caranya. Kalau kamu ngerasa jiwa kamu tuh gak stabil, kayak sering terbolak-balik gitu antara marah atau tiba-tiba menjadi senangnya berlebihan, Allah tahu banget gimana cara kita dapatin sakinah tapi mudah. Dan ini kayaknya layak dicoba oleh kita. Selain yang tadi, karena saya juga senang main, saya senang misalnya kalau lagi cerah gitu, aduh pengen di pantai duduk ngopi gitu, sekedar lari-lari doang di pantai sama anak, sama teman-teman, itu udah sakinah, tenang. Tapi kan nggak selalu bisa kayak gitu. Seringkali mau ke pantai tapi waktunya lagi tight banget jadwalnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Atau pas bisa ke sana, lagi tadi tuh lagi mendung, lagi hujan, lagi anak sakit lah atau apalah, nggak ada yang nemenin, sendiri juga nggak seru kan, asiknya rame-rame. Intinya adalah itu boleh, tapi yang ini patut dicoba juga nih. Dapetin sakinah, dapetin jongjon, dapetin tumanina, dapetin tenang, tapi biayanya murah, bahkan hampir tidak perlu biaya. Dan Allah memberi kita solusi itu di dalam Al-Quran. Salah satunya, coba teman-teman buka Al-Qurannya di surat Al-Ma'arij. Salah satunya nih. Surat Al-Ma'arij itu surat 70 ayat 19. Surat 70 ayat 19. Kita tilawah dulu ya, ayat 19 sampai ayat 35. Atau sampai ayat 23 aja deh. Ayat 19 sampai ayat 23. Semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu asy-syarru jazu'an. Wa idza massahu al-khairu manu'an.
المصلين إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia mengeluh. Tapi apabila dia diberikan kebaikan, dia menjadi kikir dan lupa diri. Kecuali orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Mereka yang tetap mengerjakan sholat dalam keadaan terus menerus. Nih, salah satu ayat gimana cara kita ngedapetin sakinah. Karena manusia itu secara fitrah, Allah menciptakan dia itu secara manusiawi itu halu'ah. Halu'ah itu apa? Labil. Kalau lagi sedih banget, sampai kayaknya dia paling sengsara di dunia. Kayaknya di dunia ini nggak ada orang yang lebih sengsara daripada dia. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ngerasa, aduh kok hidup saya gini-gini amat ya? Saya nggak berarti, saya udah nggak ada gunanya lagi buat hidup. Saya nggak bisa hidup tanpa titik-titik misalnya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ini namanya idza massahu syarr jazua, ngeluh terus. Kurang ini, kurang itu, terus saja ada masalah. Jadi dia tuh dari lisannya tidak keluar kecuali keluhan. Hujan, hujan. Panas, panas banget ya. Terus apa lagi? Malam, udah maghrib aja. Siang, udah azan subuh. Terus aja ngeluh. Setiap waktu, setiap kondisi ada aja keluhan yang keluar dari lisannya. Idza massahu syarr jazua. Makan ini salah, makan itu salah, naik kendaraan ini salah, yang itu salah, terus aja mengeluh sepanjang hari. Yang capek itu bukan cuma dia, yang dengar juga capek. Pernah dengar orang curhat kan? Lelah nggak dengerinnya? Kecuali curhat istri. Belum pernah sih ya. Kalau udah pernah pasti tahu curhat istri itu ternyata satu-satunya curhat yang nggak melelahkan. Nggak melelahkan sedikit. Artinya dengerin orang curhat itu kan lelah banget ya. Karena dia kayak orang yang mentransfer energi negatif gitu kan ke kita. Jadi seolah-olah gue punya beban, lo tanggung dong bareng-bareng gitu, jangan gue sendiri cerita semuanya. Tapi yang lebih melelahkannya apa? Orang yang curhat tapi malah dicurhatin. Kita mau curhat, dia benar banget tuh gue begitu. Akhirnya dia cerita panjang lebar tentang masalah dia. Itu paling melelahkan tuh. Kayak kita lagi ngejapri teman kita, gue boleh ngomong nggak? Boleh, emang lagi ada masalah? Ya, gue lagi gini-gini. Kita ngirim WA pertama tuh masih prolog masalah kita nih, belum ke intinya, belum ke klimaksnya ya. Masih prolog dan nggak perlu di scroll juga, tinggal baca doang, pendek gitu. Di komen sama dia, di scroll nggak selesai gitu, terus aja sampai ada read more gitu ya, saking panjangnya gitu kan. Wah, ternyata dia udah punya template curhat. Jadi kalau ada yang curhat sama dia keluarin tuh template, tinggal copy paste, terus aja kita nge-read more. Akhirnya kita semakin galau, semakin resah, semakin banyak keluhan kita. Yang tadi ngeluh diri sendiri, sekarang ngeluhin dia. Curhat lagi ke teman kita yang lain gitu juga. Artinya manusia itu kayak gitu, jazua. Tapi kalau dikasih nikmat, manua. Manua itu artinya dia itu khawatir nikmat itu akan diambil. Khawatir. Tapi kita dapetin sakinah yang lebih besar efeknya daripada sakinah yang lain-lainnya. Salah satunya dengan sholat. Yuk kita belajar jadiin sholat itu sebagai happiness, bukan sekedar tugas gitu, bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kebahagiaan, dorongan dari dalam diri kita. Aduh,
belum sholat, pengen sholat. Kayak saya juga pernah nanya di masjid Al-Murabi kemarin, lebih senang mana nih? Lagi main, terus tiba-tiba azan, perasaannya gimana? Lagi main nih, semangat-semangatnya, terserah hobinya apa. Mau hobinya main yang beroda, mau hobinya mainnya hobi-hobi yang lain, melukis atau apapun lah ya, atau musik, lagi main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana perasaannya? Kalau perasaannya, udah azan. Tapi kan nggak mungkin juga kita tinggalin sholat kan ya. Mungkin tetap sholat, cuman hati kita tuh bicara. Kayaknya memang lebih nyaman main daripada sholat. Walaupun kita tetap sholat, nggak mungkin dong kita bilang, malas lah sholat, mau main aja. Nggak mungkin, nggak enak sama Allah kan. Tapi hati kita tuh jujur bilangnya, seandainya nggak azan pasti lebih nerusin main, lebih enak. Coba, kita lagi enak-enaknya main, pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, tinggalin, semangat gitu. Lebih senang sholat daripada main, walaupun main juga boleh. Karena saya juga senang main, tapi lagi belajar nih, gimana rasanya lagi main, azan itu lebih senang, itu yang lagi nyari-nyari. Yuk kita cari bareng-bareng deh. Kalau udah dapat itu tuh, berarti kita udah dapat sakinah dengan cara yang mudah. Jauh lebih mudah dari cara-cara yang lain. Jadi satu, ingat Allah lewat sholat. Kedua, kalau kita pengen dapetin sakinah, yang tadi saya omongin, nikah. Saya nggak mau panjang, gitu aja. Yang ketiga, benar, itu sakinah. Tapi 3 hari pertama doang. Hari keempat udah mulai. Biasanya ada sakinah yang memang nggak sempurna ya. Ada sakinah di satu sisi, tapi belum nggak dapat di sisi yang lain. Apalagi kalau istri kita itu perempuan yang solihah, itu benar-benar sakinah. Kita tinggalkan di rumah, kita tenang. Kenapa? Dia perempuan yang hafizah. Hafizah itu bukan menghafal Quran, yang menjaga diri. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Perempuan yang solehah itu kata Allah, qanitat, taat, hafizat, jaga diri. Jadi kalau suaminya pergi, kita tenang, nggak perlu kita pakai CCTV di rumah kan. Mah, ngapain kok di ruang tengah kok balik arah membelakangi CCTV, lagi chat sama siapa? Pas pulang ke rumah kita langsung yang pertama kita raih handphone dia, nggak boleh pakai password. Pas kita baca ternyata nggak ada apa-apa, soalnya udah dihapus misalnya. Nggak sakinah kan, nggak tenang ninggalin pasangan kita yang mungkin tidak amanah. Begitu juga istri membiarkan suaminya pergi, Pak mau kemana? Nggak, mau ketemu teman yang mana nih? Jadi kayak diinterogasi panjang lebar gitu gara-gara nggak solihah. Tapi kalau solihah, sakinah banget. Malah kita nggak curiga sama sekali. Didoain kalau misalnya suaminya pulangnya telat, Pak jangan lupa ya makan. Nggak apa-apa, Mama makan sendiri, Papa pokoknya jangan telat makan nanti masuk angin dan segala macam. Diingetin gitu. Coba hal-hal yang kayak gitu tuh nggak dapat kecuali setelah menikah. Siapa juga yang mau ingetin kita ya, teman kita gitu ya, kita lagi jalan, jangan lupa makan ya, nggak mungkin kan, bahaya banget itu. Teman kos-kosan ngomong kayak gitu kan, mencurigai itu. Kamu lagi di mana? Enggak, nih lagi ada lembur kerjanya. Duh, kasihan ya kamu lembur terus, udah pulang aja tuh, jangan lama-lama kerjanya capek, nanti kamu masuk angin loh. Ngomong kayak gitu, teman satu kos, apa tuh? Kok kamu perhatian gitu? Enggak sih, aku kasihan aja sama kamu. Kalau kamu sakit, aku juga yang ngerasain. Bahaya. Udah gitu mah bahaya banget. Nah ini nih, nggak mungkin kita ngerasain itu kalau belum nikah. Nggak mungkin juga orang akan ngomong kayak gitu sama kita. Kalau ada yang mungkin lawan jenis, cewek ngomong ke cowok kayak gitu juga, tetap nggak sakinah, malah bikin kita jadi mungkin tergoda sama